dari Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw dzikra lillahi azza wa jal. Setiap ucapan anak Adam, setiap ucapan-ucapan kita akan merugikan dirinya dan bukan menguntungkannya. Semua ucapan-ucapan kita yang keluar dari lisan-lisan kita itu akan merugikan diri kita sendiri dan tidak akan menguntungkannya, kecuali amron bima'rufin au nahyan an munkarin, kecuali lisan, kata-kata yang keluar dari lisan kita itu adalah seruan-seruan ataupun mengajak kepada kebaikan-kebaikan, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, mengingatkan seorang dari perkara-perkara dosa dan maksiat agar ia jauhi, au dzikran lillahi azza wa jalla. Semua ucapan anak Adam itu pasti akan merugikan dirinya sendiri dan tidak akan memberikan keuntungan kepadanya, kecuali apa? Kecuali zikrullah, zikran lillah, kecuali memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza asbaha al-'abdu fa innal a'dha'u kullaha tukaffirul lisan." Jika seorang hamba memasuki pagi hari, seluruh anggota tubuhnya menyerahkan segala urusan kepada lisan. Taqul, lalu ia berkata, ittaqillah fina fa innama nahnu bika. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami, karena kami bergantung padamu. Bergantung kepada lisan, maka lisan inilah yang harus kita ingatkan, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa iza istaqamta istaqamna. Jika engkau lurus wahai lisan, istaqamna, kami pun juga akan lurus. Kami jatuh hina seperti ini karena sebabmu wahai lisan. Fa in i'wajajta i'wajajna. Namun jika engkau bengkok wahai lisan, maka kami pun juga akan bengkok. Seorang dapat mulia dengan lisannya, dan seorang juga dapat menjadi orang yang hina dengan lisannya. Allah angkat derajat seorang dengan lisannya, dan juga Allah menurunkan derajat hambanya dengan lisannya, dengan sebab lisannya. Seorang akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga karena sebab lisannya yang senantiasa zikrullah, dan sebaliknya seorang akan dimasukkan ke dalam neraka itu dengan sebab lisannya. Makanya kata Nabi tadi, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Setiap ucapan anak Adam itu pasti akan merugikan dirinya dan tidak mendatangkan keuntungan untuknya, kecuali ketika menyuruh kepada yang baik-baik, mengingatkan daripada yang buruk-buruk, memberikan motivasi-motivasi kebaikan berkaitan dengan kehidupan akhirat, ataupun zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mendatangkan manfaat untuk diri kita. Adapun selainnya yang tidak ada mengandung unsur kebaikan di dalamnya, maka tidak akan bermanfaat untuknya. Oleh karena itu dahulu para salaf, waqad kana salafu yuhasibu ahaduhum nafsahu fi qawlihi.
Dahulu para salaf mengkoreksi diri sendiri hanya karena ucapan mereka, hari ini sangat panas atau hari ini sangat dingin. Jangan-jangan lisan itu senantiasa mengeluhkan apa yang terjadi di hari kemarin. Pernah dia mengatakan ketika Allah kasih panas, cuaca panas, dia mengeluh, aduh panas terus, kita mau aktivitas ya nggak kuat. Atau ketika musim dingin mengeluh lagi, duh dingin sekali, akhirnya nggak bisa bekerja dan seterusnya. Dia senantiasa mengeluh. Sampai sedemikian rupa para salaf itu mengintrospeksi, bermuhasabah setiap harinya. Jangan-jangan di hari-hari kemarin ada yang salah-salah kata, ada salah-salah ucap. Makanya mereka senantiasa terus memperbaiki diri. Itu orang mulia. Apalagi terlebih lagi orang seperti kita, maka harus lebih lagi berjaga-jaga, berhati-hati, bermuhasabah keterpelesetan lisan-lisan kita di hari-hari kemarin. Seorang melihat salah satu ulama besar dalam mimpinya setelah ulama itu meninggal. Ada suatu kisah, walaqad ru'iya ba'dul akabir min ahli ilmi fin naumi. Seorang melihat salah satu ulama besar dalam mimpinya setelah ulama itu meninggal. Kemudian bertanya tentang kondisinya. Faqala ana mawqufun ala kalimati qultuha. Kemudian orang itu bertanya tentang kondisinya. Ketika bertanya tentang kondisinya, bagaimana seorang ulama besar ini telah meninggal, kemudian dalam mimpinya dia bertanya kepadanya, maka orang besar ini, ulama besar ini mengatakan, apa yang mengatakan? Aku dihisab disebabkan satu kalimat yang kuucapkan. Qultu ma ahwajun nas ila ghair. Aku pernah berkata, betapa butuhnya manusia terhadap hujan. Namun diserukan kepadaku, dari mana kamu mengetahui hal itu? Dari mana? Wa ma yudrika, dari mana kamu mengetahui hal itu? Ana a'lamu bimaslahatin ibadi. Aku lebih mengetahui, kata Allah, aku lebih mengetahui kemaslahatan para hambaku. Artinya apa di sini? Bagaimana seorang manusia tidak bersandar kepada makhluk. Ketika ada kalimat yang diucapkan, manusia semuanya butuh terhadap hujan. Ketika ucapan itu terlintas, ucapan itu keluar dari lisan kita, tidak menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menyebabkan kekufuran. Karena yang kita butuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang telah menurunkan hujan, memberikan manfaat kepada kita. Maka bersandarlah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari salah seorang sahabat berkata kepada budak wanitanya, hati safrah, bawalah tempat makanan itu ke sini agar kami dapat bersenang-senang dengannya. Kemudian dia berkata, astaghfirullah, ma atakallamu bi kalimatin illa wa ana ahtamuha wa azamuha. Tidak biasanya aku berbicara dengan satu kalimat, melainkan aku sangat berhati-hati di dalamnya. Terkecuali kalimat ini, ia meluncur dari lisanku tanpa bisa ku kendalikan. Maka lisan yang otomatis, spontanitas,
keluar kalimat-kalimat thayyibah istighfar, kalimat-kalimat doa, subhanallah, maka ini adalah salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan. Dalam kondisi seperti apapun keluar dari kalimat, dari lisan kita kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berkata lagi, anggota tubuh yang paling mudah gerakannya adalah lisan. Dan memang benar. Wa aisaru harakatil jawarih harakatul lisan wa ya adarruha 'alal 'abdi. Anggota tubuh yang paling mudah gerakannya adalah lisan. Harakatul lisan. Padahal ia paling membahayakan seorang hamba. Orang bilang lisan itu lebih tajam daripada pedang dan lebih menusuk ke hati. Kalau sudah menusuk ke hati, orang bilang sulit untuk disembuhkannya karena sudah terluka. Itu sebagian orang bilang demikian. Dan memang kondisi dan keadaan seperti ini. Terkadang lisan meluncur tidak sengaja. Tidak sengaja, akan tetapi menyakiti temannya. Menyakiti temannya, menusuk hati temannya tanpa ia sadari. Bisa jadi lisan-lisan yang keluar demikian akan menghalangi ia masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Kemudian sebelumnya ada pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan sebelumnya waqala ba'du salaf kullu kalam min Adam alaihi la lahu ma kana min dzikrillah wa mawalah. Seluruh ucapan anak Adam itu merugikan dirinya, tidak menguntungkannya kecuali berupa zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Wa kana Siddiq radhiyallahu taala anhu yamsaku bilisanihi wa yaqul hada. Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika memegang lisannya, lalu ia mengatakan, inilah yang akan menggiringku ke tempat-tempat kebinasaan. Perkataan adalah tawananmu, wal kalamu asiruka. Perkataan adalah ucapan-ucapan itu adalah penjaramu. Fa idza kharaja min fika surta asirahu. Akan tapi jika ia telah keluar dari mulutmu, maka kamulah yang akan menjadi tawanannya. Sungguh Allah mengetahui setiap ucapan orang-orang yang berbicara. Kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Wa fil lisan afatani azimatani. Wa fil lisan, ya, terdapat dua bencana besar. Terdapat